Gitu ya. Puji Tuhan, selamat sore bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kepada keluarga besar kami dari pihak gereja maupun semua pelayat, kita semua dari pihak gereja saat ini akan mengadakan ibadah penghiburan. Memang secara manusia tentunya terbatas penghiburan kita, tetapi Roh Kudus itulah yang penghibur yang luar biasa. Jadi kita akan segera mulaikan ibadah penghiburan pada saat sore hari ini karena waktu berjalan terus. Ya, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ada banyak perkara yang terjadi dalam hidup ini. Terkadang kita tidak mengerti, tapi satu hal yang harus kita mengerti saat ini, bahwa apa yang Tuhan buat semuanya baik adanya. Kita akan nyanyikan pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Haleluya Tuhan. Di dalam
ini kita sama bertanya seperti pujian ini, mengapa ini semua harus terjadi? Mungkin keluarga besar juga tidak habis-habisnya bertanya kepada Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa seperti yang saya katakan tadi, apa yang Tuhan buat itu semua baik adanya. Itu sebabnya kita mau kuatkan hati kita, dan biarlah kita terus bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagi pujian ini. Dia Allah mengerti, Dia Allah yang selalu peduli apapun yang kita alami saat ini. Dia Tuhan mengerti, dan Dia akan memberikan penghiburan bagi kita semua, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Dia tidak akan pernah membiarkan kita semua. Mempedulikan setiap kehidupan kita, segala persoalan yang terjadi. Oh haleluya Tuhan. Saya undang Bapak Pendeta Romo maju ke depan gereja. Ku bergumul sendiri. Kita berdoa, terima kasih Bapa di surga atas segala kasih karunia Tuhan yang Engkau tunjukkan bagi setiap orang-orang, baik dalam suka maupun duka. Pembelaanmu pasti nyata, Engkau tidak berubah dulu dan sekarang dan sampai selamanya. Amen. Manusia kami yang berubah Tuhan, manusia kami yang lemah, manusia kami yang terbatas, manusia kami yang harus mati karena kelemahan, karena dosa. Oleh sebab itu kami memohon, layakkan kami di hadirat-Mu, layakkan kami pada penghiburan ini. Amen. Untuk kami tetap memohon kepadamu kasih sayang-Mu Tuhan. Tuhan ampuni kami, biarlah kiranya Tuhan lewat kedukaan hari ini Engkau sudah panggil kekasih kami Bapak Alexander Tabubolon. Tuhan, kami hadir bagi keluarga dalam ibadah ini. Terbatas adanya, tetapi Roh Kudus dan firman-Mu yang akan menguatkan keluarga, menguatkan istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Tuhan tolong kiranya secara khusus buat istri dan anak-anak yang sudah ditinggalkan. Tuhan, kami percaya Engkau akan menjamin kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dari saat ini sampai nanti selesainya akan diberangkatkan besok. Tuhan, kami memohon kepadamu, sertailah Tuhan, sertailah kami semua, berkati kesehatan keluarga. Terima kasih Bapa. Tidak banyak kata-kata doa yang kami naikkan kepadamu, karena kami masih sangat bersedih hati Tuhan. Tapi penghiburan yang daripadamu tetap kami nantikan. Pujilah Tuhan. Kami mulaikan ibadah penghiburan ini pakai setiap hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Secara pribadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya bisa mengerti jika saat ini keluarga yang ditinggalkan sungguh-sungguh mengalami yang namanya duka cita yang besar, saudara yang kasih Tuhan. Mengalami keterpurukan, apalagi untuk istri dan mungkin untuk anak-anak yang masih kecil, saudara yang kasih Tuhan. Untuk adik-adik semua, ya sama-sama kita bisa mengerti hal tersebut. Sekali lagi, duka cita, tangisan, ratapan, air mata itu adalah lumrah. Sebab kita masih manusia, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, saat itu pun Ayub, kalau kita lihat dalam pasal yang pertama, Saudara yang kasih Tuhan, bahkan dia sampai mengoyakkan bajunya, jubahnya saat itu. Kenapa? Karena dia begitu merasa berat sekali hidup ini.
Berat sekali permasalahan yang dia hadapi, berat sekali ujian yang harus dia lewati, saudara yang kasih Tuhan. Dan kalau ditawarkan dalam hidup kita, pasti tidak ada dari satupun kita yang mau seperti Ayub, saudara yang kasih Tuhan. Ya, tapi ketika Ayub menutup surat-suratnya, saudara yang kasih Tuhan, sebab kini aku tahu tidak ada satupun rencanamu yang gagal, saudara yang kasih Tuhan. Ya, jadi untuk keluarga yang berduka, untuk istri, untuk adik-adik, untuk orang tua, untuk mertua dan keluarga besar, bahkan untuk setiap kita yang hadir pada saat ini, tetap kuatkan hati. Tetaplah melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi, Allah hadir di dalamnya. Tetaplah mampu untuk dapat melihat kebaikan Tuhan sekalipun dalam hal-hal yang berat saat ini, saudara yang kasih Tuhan. Jadi yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, bahwa penderitaan itu menghancurkan, penderitaan itu sungguh-sungguh menyesakkan, penderitaan itu sungguh-sungguh berat, saudara yang kasih Tuhan. Kita lihatlah seluruh dalam perjalanan kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, begitu berat ketika kehilangan, saudara yang kasih Tuhan. Namun kita mau belajar, ya, kembali kepada firman Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang pertama tadi, ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang seperti ini: terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Penghiburan yang kami bawa sebagai rekan-rekan, sebagai sesama sidang jemaat, sebagai mungkin satu perkumpulan, persaudaraan. Penghiburan kami terbatas untuk keluarga. Tapi saya yakin alat ini bilang Allah sumber dari segala penghiburan itu. Dia yang hadir di keluarga ini untuk terus menguatkan, memampukan terus berjalan, memampukan untuk dapat melihat bahwa hal-hal yang luar biasa Tuhan akan kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya. Lalu ayat ini bilang seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita boleh tetap mendapatkan kekuatan di tengah penderitaan ataupun kehilangan, saudara? Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengenal Allah secara utuh, memahami Dia secara holistik, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kembali kita lihat perkataan Ayub, Ayub 2 ayat yang ke-10, saudara yang kasih Tuhan. Ayub 2 ayat yang ke-10, bagian B saja, saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan bilang seperti ini: apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub kehilangan begitu banyak, saudara yang kasih Tuhan. Hartanya habis, statusnya hilang, kesehatannya hilang, anak-anaknya mati, saudara yang kasih Tuhan. Tapi Ayub mampu mengenal Tuhan dengan benar. Iya, saudara yang kasih Tuhan. Iman kita selalu diuji saat kehilangan, saudara yang kasih Tuhan. Abraham diuji oleh Allah waktu dia diminta mempersembahkan Ishak, anaknya. Dia harus menghadapi yang namanya kehilangan, tapi Abraham mampu melalui itu semua. Ayub pun diuji waktu dia kehilangan, saudara yang kasih Tuhan. Daud juga diuji waktu anaknya meninggal, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, dan saat ini, saudara yang kasih Tuhan, ketika keluarga di tempat ini mampu melalui ini semua, Alkitab bilang, maka mereka akan melihat kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan mereka akan mampu juga menghiburkan orang-orang yang mengalami hal yang sama. Yang pertama, kita harus mengenal Tuhan secara benar. Alkitab bilang, berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kenapa? Karena jerih lelahnya bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Karena segala sesuatunya sudah selesai. Kenapa? Karena ada mahkota kehidupan. Ya, saudara Alek begitu setia melayani di musik, saudara yang kasih Tuhan. Saya kenal dia sudah lama, dari belum menikah, dari badannya segini sampai segini, saudara yang kasih Tuhan. Ya, seperti itu. Sama dengan saya, dari segini jadi segini, saudara yang kasih Tuhan. Ya, bahkan kami punya project, karena saya di SMK, dia pernah. Kami ada MOU, dia juga di HR Sriwijaya terlibat, saudara yang kasih Tuhan, ada project
ya untuk penyelarasan dengan Dudi, ya seperti itu. Jadi ada begitu sering ketemu kami saudara yang kasih Tuhan. Jadi sampai sekarang saya pun nggak sangka saudara yang kasih Tuhan, kok cepat sekali seperti itu. Tapi itulah rahasia ilahi, rahasia Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi sekali lagi untuk kita bisa tetap kuat, biarlah kita boleh mengenal Tuhan dengan benar. Bukan hanya ketika kita diberkati, bukan hanya ketika kita mendapatkan sesuatu, tapi ketika kita kehilangan, kita pun dapat tetap kuat bahkan setia kepada Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga tadi, terpujilah Allah. Saudara yang kasih Tuhan ya, masih adakah pujian yang keluar? Masih adakah satu optimisme di keluarga ini? Aku yakin ya, apapun yang terjadi, terutama untuk istri dan anak-anak, Tuhanlah yang memelihara. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Karena Dia Bapa, yang artinya adalah sources, sumber dari segala yang kita butuhkan. Yesus bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi Dia juga menyediakan semua yang kita perlukan. Dia mengadakan bahkan apa yang tidak pernah kita bayangkan. Makanya Paulus menulis apa yang gak pernah terlintas di hati, gak pernah terlintas di pikiran, itu yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Dia berjanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan penyertaannya pasti. Penyertaan Tuhan tidak melenyapkan masalah yang menakutkan, tapi penyertaan Tuhan melenyapkan ketakutan terhadap permasalahan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita berkata, kalau Tuhan sertai kami, kenapa masalah ada? Kalau Tuhan sertai kami, kenapa kesulitan ada? Kalau Tuhan sertai kami, kenapa sakit penyakit ada? Kalau Tuhan sertai kami, kenapa harus ada kehilangan? Sekali lagi, penyertaan Tuhan tidak melenyapkan masalah yang menakutkan, tapi penyertaan Tuhan melenyapkan ketakutan terhadap permasalahan. Tuhan mengajak kita untuk berani menghadapi segala sesuatu, sebab Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara yang kasih Tuhan, ya, kita harus mampu, ya. Dan pujian yang lahir dari kehancuran itu sangat-sangat menyukakan hati Allah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pujian yang lahir dari kedukaan itu sangat-sangat membuat Tuhan bangga. Ayub 1 ayat yang ke-21 sampai ke-22. Ayub 1 ayat 21 sampai 22 saya baca untuk saudara pada saat hari ini, bilang seperti ini. Katanya, kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, biarlah kita boleh bertindak seperti yang Ayub lakukan. Sekali lagi, saudara yang kasih Tuhan, kita dimurnikan lewat permasalahan. Iman, kesetiaan, pengiringan, keyakinan, kesungguhan, semua dimurnikan lewat api, dimurnikan lewat penderitaan, permasalahan, dan kesulitan. Jadi saya yakin hal ini akan justru membuat keluarga di tempat ini semakin kuat, semakin setia, semakin iring Tuhan, semakin menyaksikan bahwa Tuhan luar biasa, Tuhan baik, dan Tuhan penuh kuasa. Dan yang akhir, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita kembali ke dalam 2 Korintus pasal yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat 4 bilang seperti ini, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri daripada Allah. Ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk kita dapat kuat melalui semuanya, kita harus ingat bahwa ada penghibur yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah membiarkan kamu sendirian atau piatu.
Aku memberikan penolong yang lain. Dia adalah Roh Kudus, saudara yang kasih Tuhan. Saya rindu kita membaca beberapa ayat terakhir. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26 bilang seperti ini, saudara yang kasih Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 26. Firman Tuhan bilang seperti ini. Jawab Yesus, akulah Yohanes 14 ayat 26, firman Tuhan bilang seperti ini, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penghibur itulah Roh Allah sendirilah yang akan memampukan mengingatkan setiap firman. Kenapa kita perlu terus diingatkan akan firman Tuhan? Mazmur 119 ayat 11 bilang seperti ini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Waktu ada firman di hati kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang akan menjagai langkah hidup kita. Mazmur 119 ayat 105, 105, saudara Tuhan, firman Tuhan bilang seperti ini. Bahwa firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku, saudara yang kasih Tuhan. Jadi sekali lagi, biarlah keluarga di tempat ini boleh terus melihat bahwa Tuhan yang mengenal mereka. Dan mereka juga perlu mengenal Tuhan. Bahwa mereka juga perlu memuliakan dan meninggikan, mengagungkan Tuhan. Sehingga mereka boleh dikuatkan. Dan ingat, ada Roh Kudus Allah yang akan memampukan keluarga di tempat ini untuk boleh terus maju di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua, terutama untuk keluarga yang ditinggalkan. Kita nyanyi sebuah pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi? Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan, di dalam kehidupan ini? Satu perkara ini yang kami tahu dalam hati, yang kami selalu simpan, yang kami selalu ingat, yang akan kami hidupi dalam hidup ini. Tuhan, tiada pernah segala sesuatu terjadi tanpa ada Allah di dalamnya yang peduli dalam hidup kami. Haleluya. Oh, tanpa Allah paling tepat untuk mereka di dalam nama Tuhan.
tahu, Tuhan paham. Jika engkau ingin menangis karena engkau kehilangan, silahkan menangis. Tapi tetap ingat dan taruh dalam hati, Dia Allah yang hadir di dalam duka citamu. Dia Allah yang menguatkan engkau dalam permasalahanmu. Dia Allah yang mengisi kekosongan hidupmu. Kalau Dia berjanji, Dia pasti menggenapinya. Karena itu biarlah keluarga boleh tetap kuat, boleh terus maju, boleh terus melihat karya dan kebesaran Tuhan, sehingga juga boleh menjadi orang-orang yang mampu menghiburkannya. Kita nyanyi sekali lagi pujian ini, dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Allah mengerti, Allah mengerti. Saya rindu keluarga saja menyanyikan pujian ini. Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Kita semua yang hadir, dukung mereka dalam doa. Doakan mereka supaya mereka boleh tetap kuat. Doakan mereka untuk mereka boleh tetap maju. Doakan mereka untuk tetap mereka boleh setia kepada Tuhan. Doakan mereka untuk mereka boleh tetap melihat karya yang luar biasa untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk adik-adik. Oh, glory, haleluya. Allah Roh Kudus menguatkan, memampukan, menolong, menopang. Oh, sekali lagi sama-sama kita nyanyi pujian ini. Allah mengerti. Saya selalu kepada Tuhan. Segala kesedihan kita, Amen. Dia tahu segala duka cita kita, Amen. Dia ingin membeban segala luka hati kita, Amen. Dia ingin mengisi setiap kekosongan hati kita. Itu sebabnya biarlah kita rasakan, biarlah kita rasakan kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi, supaya kita dapat kekuatan daripada Tuhan. Dia adalah penolong yang baik, penolong yang setia. Dia adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Sebab itu tetaplah kita berharap kepada Tuhan. Amen. Mungkin kita tidak bisa bertemu di dunia ini, tapi satu waktu kita akan bertemu lagi di surga. Amen. Bertemu dengan orang yang kita kasihi. Sebab itu biarlah kita serahkan Tuhan hidup kita selanjutnya dalam tangan Tuhan. Bahwa saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, saat ini yaitu Bapak Alex sudah senang bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Tinggal kita yang masih hidup saat ini, biarlah kita ikuti segala teladannya, kita ikuti segala kesetiaannya kepada Tuhan. Amin. Dan saat ini dia sudah senang bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susah.
saat sore hari ini kita kembali dikuatkan, dihiburkan lewat firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka cita, dalam kehilangan. Tuhan tahu segala tetesan air mata kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah kuat apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tahu sampai ke dalam dasar hati kita yang paling dalam. Sebab itu percayalah bahwa Dia sudah senang bersama dengan Tuhan. Tinggal kita yang masih hidup ini, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap kuatkan hati kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita, ibadah penghiburan malam hari ini. Mari kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Yesusku. Berterima kasih kepada Engkau karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah menghibur kami, Engkau sudah menghibur keluarga besar yang ada. Biarlah Roh Kudus tetap bekerja di hati kami Tuhan. Mungkin saat ini kami belum dapat terima. Sepertinya kami terus bertanya, kenapa begitu cepat Bapak Alex dipanggil Tuhan. Tapi biarlah kita mau mengerti dan memahami bahwa segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita mau belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kiranya kami serahkan semua rangkaian acara sepanjang hari besok dalam acara menuju ke tempat pemakaman. Tuhan campur tangan, Tuhan berikan cuaca yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Kami berdoa dan mengakhiri ibadah penghiburan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tetap tinggal menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai saat sore hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur mengakhiri ibadah malam hari ini. Haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat sore Bapak Ibu, silakan duduk. Mungkin ada pengumuman dari keluarga besok. Kami persilakan. Di
Alfa Omega yang kami tahu dari awal ya Bapak Pirodi meninggal tidak lepas partisipasi bantuan yang tetap diberikan ke keluarga kami. Untuk itu Tuan Sidang Jemaat GPDI Alfa Omega beserta Ibu Gembala dan Bapak Gembala seluruhnya, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Alfa Omega. Tuhan, sidang perkabungan yang kami hormati, tiba saatnya kita mau mulaikan acara pelepasan jenazah dari rumah duka ke tempat pemakaman. Namun sebelumnya kita menaikkan satu pujian, bukan dengan kekuatanku. Kita memerlukan betapa Tuhan itu menjadi penolong dalam hidup kita. Menyadari bahwa manusia penuh dengan keterbatasan. Kita perlu Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kita. Ketika ada duka cita, maka kita tidak sendiri, tetapi Tuhan yang selalu menopang, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Itu sebabnya kita mau awali dengan doa, nyanyikan refnya sekali lagi. Nanti dengan kasih Kristus kami minta Bapak Pendeta Suparjo untuk berdoa. Tuhan, sungguh Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Di tengah-tengah keadaan yang kami hadapi hari-hari ini, Engkau pengharapan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau yang akan menghiburkan kami, bahkan Engkau yang akan menguatkan keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang kami kasihi ini. Kami datang kepada Tuhan, kiranya anugerah Tuhan terus berkarya, bekerja, meneguhkan setiap kami yang hadir pada hari ini. Karena kami tahu Tuhan, tidak hanya keluarga yang berduka, kami semua mengalami kehilangan, merasa kehilangan. Dan kami tahu jawabannya hanya pada Tuhan. Oleh sebab itu kami datang kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulaikan ibadah Tuhan, pemberangkatan jenazah dari rumah ini ke pemakaman. Kami serahkan itu ke dalam tangan Tuhan.
kiranya pimpinan Tuhanlah yang menjadi andalan kami, Makasih yang Tuhan menolong Yesus. pakai hamba-Mu dalam melayani, dalam menyampaikan firman-Mu. Kami percaya dengan firman Tuhan, kami semua akan diteguhkan oleh Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka acara ibadat ini dengan pengucapan syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita berangkatkan jenazah ke tempat peristirahatan di tempat pemakaman, kita akan awali dengan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan inilah yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Saya bacakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Puji Tuhan. Rasul Paulus menulis di dalam ayat ini, ayat yang ke-13 dikatakan, kami tidak mau saudara tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap ada duka cita pasti hati kita bersedih karena merasa kehilangan. Tentu ada duka cita, tetapi firman Allah berkata, jangan kita berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kadang-kadang kita berpikir, aduh sudah meninggal betul, kita tidak bisa berjumpa lagi. Secara manusia, secara lahiriah, kita kehilangan orang yang kita kasihi. Namun firman Allah katakan, kita jangan berduka cita seperti orang-orang yang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kenapa Rasul Paulus katakan jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan? Karena kita tahu bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Mungkin orang lain berkata, waduh gimana ini, sudah dipanggil Tuhan. Ya, mereka berpikir bahwa setelah kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Namun di dalam Yesus dikatakan di sini ada pengharapan. Apa pengharapan yang dimaksudkan di sini? Dikatakan di sini karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ternyata ada satu pengharapan yang luar biasa. Ya, di balik kematian itu ada satu pengharapan yang baru, di mana Yesus yang sudah mati dia telah bangkit. Maka orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia juga akan dibangkitkan dari kematian. Dan mungkin kita berkata, kapan itu akan terjadi? Firman Allah katakan dalam ayat yang ke-16, sebab pada waktu tanda diberi, maka penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, firman Allah katakan bahwa kematian orang percaya itu hanya beristirahat. Ada saatnya nanti ketika Tuhan datang, sangkakala Allah dibunyikan, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan dibangkitkan, ya. Jadi ada satu pengharapan yang baru. Dikatakan ada satu kesempatan lagi, di mana kalau Tuhan kehendaki, ya, orang-orang yang sudah meninggal, ya, satu kali saat mereka akan dibangkitkan lagi dan dikumpulkan dengan Allah selama-lamanya. Atas bagaimana kita dengan yang masih hidup? Kalau nanti Tuhan datang, firman Allah katakan
bahwa sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi ternyata kalau Tuhan izinkan kita masih hidup sampai kedatangan Tuhan, maka kita akan diangkat ya bersama-sama dengan mereka di awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi ini adalah satu penghiburan buat kita. Mungkin kita hanya berpisah sementara di dunia ini, tetapi nanti kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi, bukan di dunia ini tetapi di surga. Sebab itu inilah satu penghiburan yang harus kita ketahui sebagai orang percaya. Mungkin keluarga saat ini sangat kehilangan. Kami pun dari pihak gereja, saya sebagai gembala, kami sangat kehilangan. Tetapi saya katakan ini perpisahan sementara. Ketika suami saya dipanggil Tuhan, saya katakan ini hanya perpisahan sementara. Nanti satu waktu ya, ketika Tuhan datang, maka kita akan dipertemukan lagi, bukan di dunia ini, tetapi di surga yang mulia. Amen. Itu sebabnya alasannya kenapa Rasul Paulus katakan jangan kita berduka cita seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena di dalam Yesus ada pengharapan. Firman Allah katakan maka kita akan dikumpulkan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi selama-lamanya kita akan dikumpulkan, bukan di dunia ini tapi di surga yang mulia. Sebab itu biarlah kita kuatkan hati kita, minta Roh Kudus bekerja supaya kita tidak lemah. Sekalipun ada duka cita, ada persoalan dalam hidup kita. Ya, dalam Wahyu katakan pasal yang ke-14 bahwa ini hanya beristirahat saja. Ya, Bapak Alex Tampu Bolon hanya beristirahat. Satu kali waktu dia akan dibangkitkan kembali dan kita akan berjumpa lagi bersama dengan orang yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita. Sebab itu tidak percaya, rasa ada kekosongan, ada sesuatu yang hilang. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah biarkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan, bahwa Dia tahu sampai di mana kekuatan dan kesanggupan kita. Maka Roh Kudus yaitu penghibur yang sejati, Dia akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita semua, kita yang masih hidup. Biarlah kita mau selalu setia kepada Tuhan, sebagaimana Bapak Alex Tampu Bolon, dia begitu setia sampai akhir hidupnya. Bahkan saat dia mau dipanggil Tuhan, dalam keadaan melayani Tuhan, dan Tuhan memberkati segala jerih lelah yang sudah dia lakukan selama ini. Saya katakan itu sudah senang bersama dengan Tuhan. Tinggal kita yang hidup, mari kita mau teladani apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Alex Tampu Bolon, supaya kita siap ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, dan sebentar kita akan berangkatkan ke tempat pemakaman, yaitu tempat peristirahatan sementara. Maka kita mohon supaya Tuhan sertai pimpin sampai di tempat dengan selamat dan semua acara boleh berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, nanti sebelumnya kita akan berdoa sepanjang jalan. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah kita bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanmu, selalu hadir dalam hidupmu, selalu hadir dalam hidupmu. Dia menuntunku apabila ku jatuh, Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari
indahnya, oh betapa indahnya bila selalu bersama, damai sejahtera dalam hidup. Ada Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami saat ini. Engkau tahu apa yang kami rasakan. Engkau tahu setiap duka cita kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, ketika Tuhan nanti datang kalian kedua, maka orang-orang yang sudah meninggal di dalam Engkau, mereka akan kembali dibangkitkan. Kami yang masih hidup, ketika Tuhan berikan kami panjang umur, kami akan bertemu lagi dengan Tuhan di awan-awan. Dan kami akan berjumpa dengan orang yang kami kasihi. Bapa di surga, kuatkan dan hiburkan, terutama kepada istri, anak, bahkan orang tua, adik-adik, semua jemaat Tuhan, kerabat-kerabat yang ada, supaya kami tidak larut dalam duka cita, tapi biarlah Roh Kudus memberikan pengertian, Roh Kudus memberikan penghiburan, memberikan sukacita bagi kami, karena di balik kematian ada kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa dari surga. Kalau sebentar Tuhan, kami mau hantar kekasih kami ini ke tempat pemakaman. Tuhan sertai perjalanan ini ya Tuhan, dari rumah duka ini ke tempat pemakaman. Tuhan tolong segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah pelepasan jenazah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tetap tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara semua, mulai saat siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus datang kalian sudah menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Saya serahkan kembali pada. Terima kasih kami ucapkan kepada majelis dari Ibu Pendeta dari GPDI Alpha Omega. Berhubung kereta jenazah belum tiba di sini, jadi dihamuna manami do inanami terlalu dihamuna orang super jauh nami. Jolo sibangan maju kita mengalap gugu sapin pai mahon kereta jenazah. Jadi lo pinasa atu doa tubuh nami lama batang yang sibangan yang baru nami ngada di gabi jalan orang semua lihat teman. Jadi di hamuna manami nanami asal mengalap gugu kita satokin ada rakso lau kita tu parbadai. Sa jumolo kita marci panganon, adoro sa marci panganon, asa jumolo kita martangiang. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk bersyukur karena kami merasakan bagaimana penyertaan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Acara pemberangkatan jenazah dari anak kami telah dilaksanakan ya Tuhan. Dan sebentar kami akan antarkan ke tempat peristirahatan yang sementara. Sebelum kami berangkat ya Tuhan, kami sebentar akan makan dan minum untuk mencari kekuatan baru bagi kami. Untuk itu Tuhan berkatilah makanan dan minuman yang sudah dipersiapkan bagi kami, agar kiranya menjadi kekuatan baru dan menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Berkati Tuhan tangan-tangan yang mempersiapkannya. Dan kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, di dalam memberangkatkan anak kami ke tempat peristirahatan yang sementara, berikan cuaca yang baik sehingga boleh berjalan acara pemakaman seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di hamuna
hula-hula nabi, tulak suut nabi, tulak rorok nabi. Adong tu dua meja di Patupa, bodoh kita langsung opat jalur. Jadi di kita nama donga tu turun nabi, napakai serba jodalan. Sabui masih pangano parjodo, tulak suuta, hula-hulata, do tulak rorota. Apa ya, Tiro di depan. Tadi kalau misalnya kamu mau saya tadi, baik kan nggak motor, baik lagi nggak saya sampai sininya tadi. Oh, ya sama naik mobil aja. Tanamannya ini bagus ya kan ini mau nanti lihat ada airnya. Iya, ini banyak ya. Mau dilihat sama jam 2 sama si Lina tadi plastik. Mana si Dinanya nah? Belum tahu titip tuh Len. Oh ini Berangkat dari mana? tapi ikannya pergi. Mana kawan itu rame-rame biar ini. apa? Gak Meli tidak Meli. Itu Kak Meli. Kali Kak Meli aku dari mobil, itu motor. Itu nabrakin.
akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Kristus buat pembukaan Bapak Gubernur Sungai Tuntas Betul. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Di tengah-tengah duka untuk menyerahkannya kepadamu. Ibadah pemakaman ini Tuhan kami serahkan kepadamu dari awal pertengahan sampai tamatnya. Hamba-Mu yang memimpin acara ini Tuhan, mari pakai dengan urapan surgawi sehingga Tuhan acara ini berjalan buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita memberikan kekuatan bagi semua, terkhusus Tuhan keluarga yang ditinggalkan. Biarlah penghiburan daripada-Mu, penyertaan pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua acara ini di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat serta kekasih jiwa kami. Haleluya. Untuk kami berterima Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Apa yang Kau tahu? Apa yang kau alami ini mungkin tak dapat kau mengerti. Satu hal dalam hati kita semua yang kau ganti. Tuhanku akan memberi bulan berbitu pada yang minta roti, dan yang engkau alami tak melebihi kekuatan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu harga yang sangat mulia, saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi
Jadi saat itu tidak mengerti di luar pemikiran kita semua. Dan kita percaya sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus bahwa ada rancangan Tuhan yang indah di balik semua ini. Pada saat yang kita akan mengerti bahwa semuanya Tuhan siapkan yang terbaik. Saya rindu keluarga saja nyanyikan lagu ini. Amin Tuhan sebagai merendah. Haleluya. Tangan Tuhan sedang merendah. Doakan keluarga yang ada. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya terlibat lagi. Kau lihat pelangi kasih-Mu. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapa yang baik, hati kami percaya kepada Tuhan. Tengah-tengah duka cita yang melanda kami, secara khusus bagi keluarga yang ada. Tapi kami percaya di tempat ini Engkau hadir. Roh Kudus Engkau menjamah setiap kehidupan kami. Kami tahu ada kekosongan dalam hati kami saat ini, kehilangan seorang yang dikasihi. Tapi Roh Kudus sudah memberikan kami damai yang baru, sukacita yang baru Tuhan. Sekalipun kami tahu Tuhan sulit untuk menerimanya, tapi kami yang tidak percaya dengan iman di balik semua ini ada pelan kasih Tuhan yang Tuhan siapkan. Terima kasih Bapa yang baik, kuatkan segala hidup kami. Dan secara khusus kami akan mendengar firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi hidup kami, untuk kami mendorong kami tidak menyerah, untuk mendorong kami tidak menyalahkan Tuhan, untuk kami boleh semakin giat di dalam tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk saudara yang percaya dengan Tuhan Yesus, kita akan tutup kuburan depan kita ini. Kita bersama dengan Tuhan. Terkatakan dalam satu ayat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Tak berdaya lagi hidup ini, sudah jadi berkah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, dan saat ini kami akan menutup lidah lahap daripada almarhum Bapak Alex Tambobolon ini. Kami percaya bahwa di depan kami hanyalah tubuhnya saja, tapi jiwa dan rohnya sudah bersama-sama dengan Engkau. Amin. Kami sebagai keluarga, bahkan setiap kami sedang berkabungan, kami percaya iman kami terarah kepada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu, Roh Kudus berkarya dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan bahwa manusia dilahirkan dari tanah. Dan ketika ia mati, ia akan kembali lagi pada langit. Dan pada hari kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, dia akan dibangkitkan dari tanah. Belakang langit biru, silakan dilanjutkan. Silakan. Petugas ya, petugas makam silakan tutup. Apakah ada bunga? Ada bunga, ada. Ini. Bunga dulu bunganya boleh ditaburkan. Silakan. Dua itu. Ya, satu nanti di atas. Satu di atas. Sampai itu. Ya, di atas satu boleh. Di atas. Satu di bawah. Nah, di atas. Belakang. Habis ini ada nanti di atas.
Langit biru ada langit biru lihat wajahnya Yesus melepasku takkan langit biru karena belakang langit biru belakang langit biru ada kamu belakang langit biru karena dirimu lihat wajahnya Yesus melepasku belakang langit biru sana belakang langit biru belakang langit biru ada mahkotatu belakang langit biru sana ku rindu di rumah acara pun dari kantornya ini. Kurang tinggi kali ya? Kurang tinggi Pak. Lagi aja Pak. Kenapa ditarik itu? Ada sedikit yang ingin disampaikan.